Pak, apa yang membuat Bapak termotivasi sehingga Bapak mempunyai ide menuliskan buku informasi belajar motorik stroke ini, Pak? Ya, jadi begini, jadi kondisi yang harus kita hari ini perhatikan juga ya. Ternyata stroke ini kan bukan melihat hanya orang dengan usia lanjut, kakek-kakek, ninen-ninen gitu ya bahasa kita ya. Tapi hari ini adalah bisa terjadi juga di kalangan anak-anak yang muda ya. Di bawah 20 tahunan sudah banyak ditemukan ya. Dan itu memang bahasa kita itu menjadi double burden ya, beban ganda. Satu sisi kita mengalami masalah kesehatan itu yang berhubungan dengan penyakit infeksi gitu ya. Dulu kan kita mengatakan penyebab kematian pertama adalah penyakit infeksius gitu kan. Ya kalau sekarang tidak, justru kanker dan penyakit ya tidak menular gitu kan. Dan salah satunya kenapa stroke yang saya lihat ya, stroke ini memang menjadi salah satu persoalan yang banyak kita temukan ya. Ya kalau tidak bisa kita pungkiri lah ya, kita kalau minimal itu dalam satu radius satu desa saja pasti ada penderitanya kan, itu sudah bisa kita pastikan. Nah itu tentu menjadi salah satu hal juga kenapa saya sebagai orang yang punya basic ilmu kesehatan harus menyampaikan juga ya, agar masyarakat itu menjadi kian apa namanya, kian sadar lah ya, kian melek ini bahaya apa gitu kan. Dan ketika kita sudah kena stroke kita harus bagaimana gitu kan ya, termasuk kalau kita berbicara tentang stroke itu kan secara garis besar itu kan ada dua hal yang perlu kita waspadai ya. Jadi stroke itu kan penyebabnya ada dua ya, yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan ya. Jadi yang tidak bisa dikendalikan ya jenis kelamin tadi ya, yang itu disusikan, umur gitu kan ya, termasuk adalah keturunan gitu ya, genetik ya, itu kan kita bisa kita kendalikan. Tapi kalau yang kita kendalikan kan berhubungan dengan pola makan gitu ya, gaya hidup lah, lifestyle kita gitu kan. Jadi makanya memang tidak heran ya kenapa stroke ini sekarang lebih banyak juga menjangkiti ya bahasa saya, dialami juga yang remaja-remaja atau yang muda-muda gitu ya, karena gaya hidupnya ya yang tidak sehat sebenarnya. Ya sebenarnya itu yang menjadi latar belakang kenapa saya perlu ya, mungkin sumbangsi saya ya sedikit lah saja sebenarnya gitu kan untuk masyarakat gitu. Begitu Mbak Iva. Baik, selanjutnya mengenai konsep utama ini Pak, boleh Bapak jelaskan konsep-konsep utama dan teori apa yang Bapak kenalkan di buku Inbel Motos ini? Berapa persen kemungkinan konsep tersebut berhasil diterapkan pada pasien rehabilitas stroke? Ya secara umum sebenarnya buku ini kan lebih membicarakan konsep ya atau teori lah ya, sebenarnya ini bukan konsep juga bukan teori tapi lebih ke arah aplikasi sebenarnya ya. Jadi kalau kita berbicara konsep atau teori dalam ilmu kesehatan itu kan ketika orang mengalami stroke ya, kemudian mengalami kelumpuhan ya, nah itu kan perlu dilatih ya, ya dalam bahasa kita mengenal dengan istilah ROM, range of motion ya. Bahasa awam mungkin lebih mudah dipahami adalah latihan gerak sendi sebenarnya kan ya, sendi kaki, sendi tangan gitu ya, persendian lah itu ya kan begitu ya. Dan untuk latihan gerak sendiri-sendiri kan ada dua macam ya, pasif dan aktif gitu ya. Jadi kalau pasif itu memang melalui bantuan keluarga, tenaga kesehatan gitu kan. Caregiver ya Pak? Ya caregiver ya. Terus kalau misalnya yang aktif ya dilakukan sendiri oleh pasien itu sendiri gitu ya. Jadi memang penekanannya di sini penting. Kenapa ini ROM ya atau latihan gerak sendi itu menjadi penting? Karena memang ketika seorang sudah mengalami kelumpuhan itu memerlukan jangka waktu yang panjang dan lama gitu kan. Nah, jadi ini memang menjadi satu beban juga ya, burden gitu ya dalam artian bagi keluarga gitu kan. Dan yang menarik juga kalau kita lihat ya dari berbagai macam survei yang sudah saya lakukan di rumah sakit juga gitu kan, kadang mereka tidak ada keluarganya gitu kan, kadang diantar oleh tetangganya gitu kan. Itu memang persoalan juga berikutnya. Jadi kalau kita berbicara stroke itu ya memang berbicara banyak aspek sebenarnya ya. Begitu Mbak Iva. Baik Pak, selanjutnya untuk gerakan aplikasi motoriknya nih Pak, ada berapa macam sih Pak gerakan yang dijelaskan di buku ini? Ya kalau pada prinsipnya di buku ini kan menjelaskan tentang motorik ya.
Jadi pasif dan aktif, tapi jenis pergerakannya sebenarnya banyak ya. Iya Pak. Ya dari tadi pergelangan, terus lengan, bahu sampai dengan kaki kayak gitu kan sebenarnya. Head to toe. Iya, Kepala iya, hingga kaki. iya, kepala sampai dengan kaki ya. Dan di sini juga sebenarnya memang saya menyampaikan juga selain dilakukan ya oleh tadi ya pasif dan aktif, ada juga kita bisa menggunakan berbagai macam alat bantu ya. Alat bantu untuk motorik ya. Mungkin sebagian kita juga sudah mengenal ya. Misalnya ketika orang habis kena stroke itu kemudian dia dilatih untuk menggenggam dengan menggunakan bola begitu kan? Ya bola bergerigi atau bola tidak bergerigi gitu kan. Itu kan salah satu cara. Dan yang berikutnya ternyata kita bisa menggunakan namanya plastisin ya. Plastisin apa nih? Apa? Malam ya. Nah, jadi malam ini juga menjadi salah satu ini juga ya. Alat ya yang bisa kita gunakan ya. Jadi ini sebenarnya lebih lanjut sebenarnya disampaikan di buku ini juga ya, aneka gerak dan permainan pasien pasca stroke ya. Ya, jadi kalau main malam atau main plastisin itu kan mainan anak-anak sebenarnya ya. Ternyata ada manfaatnya ya, ya ternyata Pak. ada manfaatnya juga ya pada orang dengan stroke itu untuk melatih motoriknya gitu ya. Nah, jadi ini yang berikutnya, kalau yang dalam hal ini ya, memang saya masih masih lebih menitik beratkan ya, karena pertimbangannya adalah aspek ya di Indonesia memang heterogen juga ya dari sisi ekonomi ini yang memang latihan-latihan yang masih memungkinkan dijangkau dengan harga murah meriah lah begitu bahasa saya gitu ya. Karena ini ada latihan juga menggunakan botol ya, ini kan bisa juga. Botol ya, yang diisi air ya, atau yang tidak diisi air pun bisa ya. Nah itu, termasuk juga mungkin ya kita mungkin tidak pernah kepikiran juga ya. Ternyata melatih motorik juga bisa menggunakan koin sebenarnya ya, uang recehan itu gitu ya. Nah, itu bisa juga ya. Jadi ya itu berbagai macam jenis gerakan-gerakan ya. Ya baik yang aktif ataupun pasif ya. Kalau pasif tadi ya memang lewat bantuan keluarga atau caregiver. Kalau yang aktif tadi ya bisa mandiri kemudian menggunakan berbagai macam jenis alat ya. Itu termasuk mungkin ada yang ini saya sedikit menyampaikan juga ya, namanya terapi cermin ya. Jadi terapi cermin ternyata bisa digunakan juga ya untuk melatih ya motorik baik pada tangan ataupun kaki gitu ya. Jadi ini medianya menggunakan cermin ya. Jadi cermin yang didesain ya. Jadi itu kalau melatih ya tangan ataupun kaki bisa menggunakan cermin. Tapi memang jadi cara melatihnya adalah posisi tangan yang sehat itu di depannya, yang tidak sehat itu di belakang cermin. Jadi memang dalam ilmu psikologi itu semacam manipulasi ya. Kayak hipnotis gitu ya Iya, Pak. memanipulasi otak sebenarnya untuk merangsang Bahwa tangan bagian yang tubuh sebelah yang itu juga sehat. iya, itu ya. Iya, paham. Itu bisa seperti itu, Mbak. Ya, sementara itu, Mbak. Baik, selanjutnya di antara semua gerakan itu menurut Bapak mana nih gerakan yang paling simpel